Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikannya. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah atas taufiknya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jamaah salat subuh dan majelis ilmu Masjid Syuhada rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Ada satu pesan. Pesan ini bukan dari saya. Pesan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada sahabat Muaz bin Jabal ketika diangkat menjadi gubernur Yaman. Ketika itu Muaz tidak hanya ditugaskan sebagai penguasa, tapi juga sebagai hakim agung, sebagai pengajar, sebagai pengumpul zakat. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi dari Muaz bin Jabal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Lalu saya kembali, dan beliau berkata, beliau berpesan, janganlah kamu mengambil sesuatu kecuali atas izin saya, karena sesungguhnya itu adalah perbuatan ghulul. Dan barang siapa yang berlaku ghulul, maka dia akan membawa barang yang digelapkan dan dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itu aku memanggilmu kembali. Sekarang pergilah, berangkat, laksanakan tugasmu. Atas hadis ini kemudian ada perluasan makna ghulul, ya, yang mungkin selama ini kita pelajari sebagai harta rampasan perang. Setelah hadis ini atau peristiwa ini muncul, maka makna ghulul tidak lagi hanya mencakup harta rampasan perang, tidak lagi mencakup korupsi harta rampasan perang, tetapi mencakup semua kekayaan publik yang diambil secara tidak sah. Ini dituangkan, ya, di dalam pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Muaz bin Jabal, ya, agar tidak mengambil apapun dari kekayaan negara kecuali atas seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Bapak Ibu, seseorang ketika dia hendak korupsi, dia merasa akan mendapatkan sesuatu yang banyak. Kemudian Quran menasihati di situ, jangan dilakukan. Kenapa? Karena hukuman, ya, yang kemudian muncul, ya,
di dalam hukuman sosialnya, cacian, makian dan lain-lain. Lebih dari itu, anaknya kena imbasnya padahal tidak pernah melakukannya, keluarganya kena bagiannya padahal tidak pernah melakukannya. Jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang ingin kami garis bawahi terkait dengan perilaku ghulul, lebih khusus lagi perilaku korup sebagai sub perbuatan dari ghulul. Ada satu hal yang itu jarang di-highlight oleh kita terkait dampak korupsi terhadap perkara kerusakan alam. Ada satu penelitian, namanya penelitian Indeks Kelestarian Lingkungan, yang itu dikeluarkan oleh World Economic Forum, bahwa dikatakan di sana ada kaitan yang sangat erat antara korupsi dengan kesehatan lingkungan. Semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara, maka semakin rendah pula kelestarian lingkungan hidup di negara tersebut. Maka kemudian imbasnya adalah kepada masyarakat yang bahkan dia tinggal di negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah, tapi tidak menikmati hasil dari kekayaan alam mereka. Contohnya apa? Misal yang baru-baru hari ini rame, viral, kemudian menjadi berita nasional, Bapak Ibu, yang korupsi di Bangka Belitung 271 triliun. Kita semua dengar pasti sudah beritanya. Bahkan banyak juga jokes-jokes, candaan-candaan yang kemudian muncul. Katanya ini 271 triliun kalau dibelikan papeda satu provinsi lengket. Tapi banyak orang yang salah kaprah. 271 triliun ini bukan nilai atau bukan uang yang diambil oleh koruptor-koruptor tersebut. Tetapi 271 triliun ini adalah nilai kalkulasi atau perhitungan dari ahli lingkungan, yang kemudian dia menilai ada dampak kerusakan lingkungan di Bangka Belitung sana imbas dari korupsi tersebut. Dihitung kerugian lingkungannya berapa, ekonomi lingkungannya, biaya pemulihannya berapa, baik itu yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan, dihitung semua, kemudian muncul nilai 271 triliun. Jadi yang dikorupsi 271 itu bukan uang diambil, bukan uang digelapkan, tapi nilai perhitungan kalkulasi kerugian lingkungan yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin orang bodoh ketika dia maling, yang dicuri mungkin apa? Mungkin ayam, itu pun untuk makan hari itu. Tapi kalau orang pintar yang maling, itu tidak tergambar lagi berapa banyak yang hilang. Maka terkadang perilaku ini tidak jauh dari perilaku seekor hewan. Sapi itu dari dulu sampai sekarang makanannya rumput. Tapi manusia pintar yang tidak bermoral atau moralnya buruk, itu jangankan rumput, aspal saja habis, pohon-pohon habis dimakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di bumi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Kemudian Allah ingin merasakan agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Maka salah satu tugas kita di muka bumi ini, Allah menciptakan kita adalah sebagai khalifah. Khalifah itu jangan hanya diartikan sebagai pemimpin,
Khalifah itu asal katanya kholafa, ya. Artinya yang meneruskan, yang menggantikan, penerus, pengganti. Kita di muka bumi ini adalah sebagai penerus, ya, pengganti. Kita lestarikan, ya, kita jaga eksistensi, kita jaga keberlangsungan alam dan bumi kita ini untuk apa? Ya, untuk keadilan generasi-generasi pengganti kita selanjutnya, generasi penerus kita selanjutnya. Itu salah satu tugas kita sebagai khalifah. Jamaah rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir singkat saja. Ada orang yang masuk neraka bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa. Dia masuk neraka bukan karena dia tidak haji. Dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia bangun masjid. Tapi dia masuk neraka karena dia berbuat zolim. Dan perilaku hulul, perilaku korup dan teman-temannya adalah perilaku zolim, ya, kepada masyarakat luas, kepada khalayak umum. Maka Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua yang ada di sini, khususnya, ya, kepada diri kami pribadi, semoga kita semua terhindar, ya, dari perilaku zolim, khususnya, ya, perbuatan zolim yang menyangkut tentang hak-hak masyarakat luas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.